Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Endes berada di Pantai Angin Mamiri pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 bersama dengan komunitas Mahasiswa UI Ngaluding Makassar, program pasca sarjana pada semester 1 pada konsentrasi pendidikan, dakwah, dan tafsir hadis. Teman-teman dari angkatan 2022 ini berelaborasi dalam memaknai, menangkap pikiran-pikiran kultural dari teman-teman, membawa dunia dialektika kampus ke Pantai Angin Mamiri ini. Pada hari ini Rabu ada buku yang akan dibedah oleh, bukan kayak bedah, Ustaz, dibahas saja. Ya, kita bahas bersama dengan judul Paradigma Holistik oleh Husain Arianto. Paradigma holistik. Baik, demi efisiensi dan efektivitasnya waktu, maka pembahas pertama disilakan kepada Ibu Aminah, seperti apa menangkap resume singkat dari buku Paradigma Holistik. Please, your comment. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya saya baru baca lagi buku ini setelah bertahun-tahun. Saya sempat baca kayaknya bertahun-tahun yang lalu, saya lupa. Itu masih mahasiswa. Ini saya baru baca tadi di mobil lagi, jadi mohon maaf jika banyak kekurangan karena memang kalau bilang bedah buku mungkin tidak cukup ya waktu untuk membedah buku ini, karena ada banyak hal yang bisa kita bedah. Tapi saya mungkin membahas dalam perspektif saya. Saya akan membahas dalam perspektif saya seperti apa itu paradigma holistik. Tadi Ustadz Baso bertanya apa itu holistik. Ya, sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris whole ya, the whole, WHOLE. The whole itu artinya melihat secara keseluruhan. Pengantar umumnya begini. Kita kan terkadang melihat manusia, alam dengan Tuhan itu manusia dengan alam itu sebagai suatu keterpisahan. Ya, seperti itu. Jadi kita mengeksploitasi lingkungan, kita merusak lingkungan, kita terpecah-pecah dengan orang lain karena kita melihat itu sebagai hal yang parsial. Kitanya parsial. Parsial itu lawan dari holistik. Parsial itu kita mengkotak-kotakkan sesuatu. Ini kelompoknya ini kelompoknya itu. Kelompok miskin, kelompok kaya. Alam dengan manusia terpisah. Seperti jadi wajar ketika ada misalnya orang-orang yang merusak lingkungan, ya karena cara berpikir kalau menurut Vito Capra ya, Capra kalau orang bilang, Capra ini mengatakan pada awalnya itu berangkat dari paradigmanya Cartesian Newtonian. Cartesian itu René Descartes ya, yang dia mengatakan Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Itu cara berpikirnya itu bahwa alam semesta ini terdiri dari dualisme gitu. Ya, ada dualisme dari dalam diri kita itu. Tetapi dualisme yang ada dalam diri kita itu ada jasad dengan jiwa. Cuma jiwanya kita itu adalah seperti mesin yang menggerakkan badan begitu. Nah, ibaratnya juga kalau teman-teman melihat jam dinding itu ya, kalau misalnya teman-teman melihat jam dinding itu kan bisa nggak jam dinding berputar tanpa baterai? Nah, baterai itulah ibaratnya seperti jiwanya kita dengan jasadnya kita, itu ada dualisme seperti itu. Nah, jadi dualisme yang dimaksud oleh Cartesian inilah yang membangun juga pola pikir yang diangkat oleh Einstein ya. Ada fisika lama Newton. Katanya tuh alam semesta ini kan terdiri dari partikel terkecil ya, partikel atau gelombang terkecil yang membuat alam semesta ini terjadi seperti ini. Nah, akibatnya apa kalau misalnya kita berpikir bahwa realitas di luar kita ini atau diri kita itu hanya materi saja. Makanya kita mau jangan ngejar materi, karena materi yang paling ideal.
Karena cara berpikir kita orang-orang yang Newtonian itu Newton yang fisika lama itu mengatakan realitas paling abadi itu yang materi saja. Makanya kita berlomba-lomba untuk mencari uang, mencari materi, kesenangan itu hanya materi saja begitu. Terlepas apakah orang akan terluka atau tidak, yang penting kita bahagia. Itu pun dari segi materi saja. Nah, efek-efeknya seperti itu. Kalau kita cara berpikirnya itu cara berpikir yang materialistik atau dualisme, ya, seperti itu. Nah, pemikiran Cartesian Newtonian ini yang mencoba menurut Tycho Chopra ini tidak sesuai dengan pola hidupnya kita. Kalau kita terus-terusan begini, cara kita berpikir selalu parsial, selalu mengkotak-kotakkan, kita akan lebih banyak membuat kerusakan. Jadi kita harus berpikir secara holistik. Nah, holistik ini nanti kita akan ada beberapa tokoh yang akan saya sebutkan nanti bagaimana cara berpikir holistik itu. Paradigma holistik itu kayak gimana sih? Gimana sih cara kita melihat sesuatu secara keseluruhan, bukan dari segi parsial-parsial begitu. Jangan terpisah-pisah melihat sesuatu. Bukan mengkotak-kotakkan. Nah, jadi ada seorang ya, Capra ini mengatakan begini. Ini bukunya ya. Buku Paradigma Holistik kalau teman-teman mau baca lebih lengkapnya. Jadi setelah beberapa lama dialektika terkait Cartesian Newtonian ini, muncullah Max Planck ya kalau nggak salah itu, yang mencoba mengkaji tentang fisika, bahwa ada namanya fisika kuantum. Einstein ternyata menemukan namanya fisika kuantum atau kuanta ya, di mana ada sinar inframerah yang ketika misalnya dipancarkan itu akan memecah atom itu. Ternyata atom itu tidak sekekal itu gitu maksudnya. Ternyata atom itu bukan sesuatu yang paling ideal di dunia ini gitu. Nah, sinar inframerah itu misalnya kayak begini ya. Ini atom ini ketika ditembakkan sinar inframerah itu ternyata atomnya terpecah-pecah. Teman-teman mungkin pernah lihat iklan sabun cuci baju. Kalau diperbesar mungkin kayak ada rongga-rongga begini. Ada rongga-rongga seperti ini. Nah, rongga-rongga inilah yang lubang-lubang ini ada tuh kayak misalnya baju butuh kalau diperkecil itu diperbesar ini baju, dia kayak ada rongga-rongga. Nah, ya, ternyata format. Pokoknya gini, kalau diperbesar ini ada tuh kayak kalau kita ada iklan cuci baju itu. Ya. Kalau diperbesar itu kain kan ada kayak rongga-rongga itu. Ini kan kalau diperbesar kan ada rongga-rongga kecil. Kayak punya udara. Ya, berongga. Nah, di sini banyak fisikawan yang kaget. Loh, ternyata atom itu nggak sekeren itu. Atom itu ternyata partikel itu tidak berhenti di situ. Ternyata partikel atau atom itu terpecah-pecah ketika ditembakkan dengan sinar inframerah itu. Nah, ternyata itu pun rongga-rongga tadi ketika dihitung, itu kan ada ilmu pasti ya. Ilmu pasti kan berakhir misalnya ada namanya masanya itu 0,00000. Nah, akhirnya orang-orang fisika lama ini atau fisika Newton ini yang fisika Einstein yang lama, mereka beranggapan bahwa ternyata atom tidak lagi menjadi sesuatu yang paling ideal, karena dia pun ternyata bisa dipecah dan bahkan tidak ada ukuran jelasnya gitu, tak terhingga jumlahnya. Nah, muncullah dari situ ada istilahnya kalau di kuantum itu dualisme atau ketidakpastian gitu. Ada bukan dualisme. Ada ketidakpastian di dalam rongga-rongga itu atau probability gitu. Tidak ada hal yang paten langsung. Saya lupa tadi teorinya siapa itu. Nanti kami sore berpulang jam 5 jam 6. Jam 5 berpulang. Mau ke air bawah ya. Ya, ada teman yang sementara ke sini ya. Ya, jadi dari kuantum ini intinya baru ditemukan ternyata ada hal di balik materi. Ada hal di balik materi yang itu sifatnya metafisika. Begitu. Kalau dulu kan kalau di fisika lama itu tidak ditangkap itu yang namanya metafisika. Semuanya serba fisika, serba biologi, fisika kimia. Nah, tetapi ketika muncul fisika kuantum baru ada pergeseran. Ada pergeseran nilai pandangan bahwa ternyata
ada hal di balik semua ini yang tidak bisa diindrai. Seperti ya kemanusiaan. Itu kan kemanusiaan tidak bisa diindrai. Misalnya hubungan saya dengan ibu kalau hanya sebatas badan saja, ya begini-begini saja tidak. Tapi coba ada hubungan kemanusiaan. Makanya misalnya ketika terjadi apalagi namanya di Palestina, ditembak saudara kita di sana, kita yang sakit. Itu kan tidak bisa tidak bisa diukur dengan fisika Newton. Nah, tapi di fisika kuantum itu ditangkap bahwa tidak semuanya hal yang sifatnya atom atau materi itu yang bisa menangkap kemanusiaan itu. Kemanusiaan bahkan sampai ke Tuhan, antropologi, kosmologi, teologi terjawab ketika sudah ada fisika kuantum. Nah, sekarang siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang mencoba membahas tentang paradigma holistik ini ya. Jadi ada dulu rekonsiliasi kesadaran dan materi bahwa ternyata antara diri dengan kesadaran kita itu bukan hal yang terpisah. Tidak sama dengan ini. Kalau Descartes kan jiwanya kita, energinya kita dengan badannya kita ini kayak terpisah begitu. Kalau energi mati ya sudah selesai. Nah, tapi kalau di fisika kuantum atau di agama kan tidak begitu. Ada ruh, ada jiwa. Ada ruh yang walaupun kita mati dia masih tetap hidup. Itu kan tidak bisa ditangkap oleh fisika. Nah, yang seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa teori ya yang diangkat itu. Orang pertama itu ya ini siapa ini namanya? Mula Sadra ya. Mula Sadra itu mengangkat beberapa teori terkait gerak transsubstansial. Nah, saya dulu ya. Ada beberapa teorinya, ada 4 itu. Ya, bahwa eksistensi itu atau realitas itu bukan hal yang ini saja, bukan hal yang materi saja, tetapi eksistensi itu atau realitas itu ya ada memang realitas yang bukan fisika. Begitu. Ada misalnya kalau kita kenal ya, ada alam materi, ada alam malakut, ada alam lauh mahfuz gitu ya, alam akal. Nah, seperti itu kalau alam dipahami. Nah, terus kalau misalnya terkait dengan ada juga teori gradasinya itu hampir sama dengan Suhrawardi juga dengan teori emanasinya, iluminasi itu. Alam semesta ini bergradasi, dia bertingkat-tingkat. Ada alam yang paling rendah ya, terus naik lagi ke alam khayal sampai ke alam akal. Itu senantiasa bergradasi gitu. Ada bertingkat-tingkatnya itu alam semesta. Nah, sama dengan manusia. Ketika manusia melakukan perjalanan, kalau misalnya dia jiwanya hanya jiwa materi ya, dia hanya mengejar materi saja. Tetapi kalau misalnya dia sudah melakukan perjalanan, dia akan sampai ke alam malakut ataupun sampai alam akal. Perjalanan jiwanya begitu. Ada orang hanya kerjanya mau makan minum saja karena memang alam materi saja yang dia tuju. Tetapi kalau dia paham bahwa ada substansi lain yang perlu dia kejar, maka dia akan melakukan perjalanan spiritual. Ya. Nah, yang kedua itu ada namanya Alfred Whitehead. Ya, Alfred Whitehead ini sebenarnya ada beberapa teorinya juga, cuma saya tidak bahas semuanya dulu ya. Ada beberapa ininya juga kalau teorinya Alfred Whitehead. Whitehead ini ada nama teorinya itu pansubjektivisme. Jadi intinya kalau misalnya kita melihat alam semesta itu kita bukan melihat alam semesta itu bukan hal yang sekedar objek ya. Kan kalau kita kan melihat kan saya subjek, alam semesta objek. Tidak begitu. Jadi kita dengan alam itu sama-sama subjek. Begitu. Kalau kita memahami sebagai sama-sama subjek, kita nggak akan semena-mena memperlakukan alam semesta. Begitu. Karena bagaimana kalau kita misalnya gini, kita kan nggak mau dipukul, kita kan nggak mau dikotori, kita kan nggak mau disakiti ya. Makanya alam pun seperti itu. Alam tidak mau dikotori, alam tidak mau disakiti, alam juga tidak mau dieksploitasi begitu saja karena alam semesta juga ini adalah subjek. Jadi pansubjektivisme kita sama-sama subjek begitu. Bukan subjek objek yang dipahami oleh dualismenya Descartes. Nah, kalau kita sudah memahami diri kita dengan alam itu sebagai sama-sama subjek,
pasti itu akan berefek, itu paradigma kita akan berefek, itu caranya kita memperlakukan alam semesta itu akan berefek juga. Jadi alam semesta kan ada juga manusianya. Nah, kalau kita misalnya tidak holistik cara berpikirnya, ya kita akan gampang mengusir orang, kita akan gampang merusak orang, kita akan gampang merusak manusia, merusak alam semesta, karena kita melihat di luar kita itu adalah objek. Padahal nggak begitu, kita sama-sama subjek, dimana kita saling berinteraksi, kita saling membutuhkan. Alam semesta pun misalkan dia diciptakan oleh Tuhan itu ya untuk ya dipergunakan oleh manusia. Dia bukan mau diperlakukan semena-mena, tetapi memang tanggung jawab kita sebagai apalagi namanya sesama ciptaan ya, misalnya itu ya sama-sama subjek gitu. Ya, oke, sebagai kesimpulan kira-kira apa ya dalam durasi singkat kita ini? Sebenarnya banyak sekali yang saya tidak sempat bahas karena keterbatasan waktu dan bacaan saya juga belum ini juga ya. Tapi yang saya sangat tangkap dari paradigma holistik ini adalah paradigma atau cara berpikir kita yang melihat sesuatu secara keseluruhan begitu. Maksudnya begini, Tuhan, antara kita, Tuhan dan semesta itu adalah satu kesatuan dalam tanda kutip ya. Ini perlu kajian yang lain lagi sebenarnya. Di mana satu sama lain itu saling terkait, saling apa istilahnya? Misalnya kalau ada tuh konsep wahdatul wujud yang mula sadra, bahwa antara manusia dengan dirinya itu tidak terpisah secara irfani ya. Yang memisahkan kita itu manusia dengan Tuhan kan filsafat. Tetapi sebenarnya agak jauh itu pembahasannya. Nah, alam semesta pun seperti itu. Kalau kita melihat secara holistik ini alam semesta, kita gak akan mudah memperlakukan alam semesta dan isinya itu secara semena-mena. Karena semua itu adalah milik Tuhan. Di mana Tuhan, ini bentuk kasih sayang Tuhan ke kita, maka bentuk kembalinya kita ke Tuhan itulah ucapan terima kasihnya kita itu apa gitu ya. Ya dengan menjaganya kan, dengan menjaga alam semesta ini, memperlakukan alam semesta ini sebagaimana mestinya, memperlakukan manusia sebagaimana mestinya, bukan semau-maunya kita gitu. Ya sekira itu saja. Silakan mungkin ada yang mau menanggapi atau mengkritisi